Salam sejahtera bagi kita sekalian, diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 2 Februari tahun 2021. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam ini, punya kesempatan terbaik menghadap hadirat-Mu. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami beroleh pengertian, dan oleh pertolongan-Mu, kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Bilangan pasal 22, ayat 21 sampai ayat 35. Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?
Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam itu kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Keledai Bileam adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata keledai, mungkin yang tergambar dalam benak kita yaitu binatang yang lamban, lemah, dan bodoh. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan seperti keledai, yang artinya orang yang bodoh dan lamban. Keledai bukanlah hewan yang pintar dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi dalam kisah ini keledai milik Bileam itu menunjukkan kepintarannya, di mana ia dipakai oleh Allah untuk memperingatkan kejahatan Bileam. Allah murka kepada Bileam karena Bileam tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah memerintahkan Bileam untuk pergi bersama dengan orang-orang Moab suruhan Balak itu hanya jika mereka datang memanggilnya pada pagi berikutnya. Tetapi pagi berikutnya Bileam tidak menunggu sampai orang-orang itu datang kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Bileam? Ia memasang pelana keledainya dan pergi ke tempat di mana utusan-utusan itu berkemah, memutuskan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Keputusan ini bersama ketamakan dalam hati Bileam membuat Tuhan murka. Oleh karena itu, Allah mengutus malaikat dengan pedang terhunus menghadang perjalanan Bileam. Tetapi Bileam tidak melihatnya, lalu Allah memakai keledai untuk memperingatkan Bileam. Keledai itu berusaha menghindari malaikat itu, tetapi Bileam marah lalu memukulnya. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Tuhan lalu membuka mulut keledai itu supaya berbicara dan menyampaikan kepada Bileam tentang apa yang terjadi. Allah melakukan berbagai cara. Allah sanggup bekerja dalam apapun yang ia kehendaki, termasuk dalam diri keledai yang ditunggangi oleh Bileam.
Allah begitu berkuasa, berdaulat, sehingga mampu memakai binatang yang paling bodoh, yaitu keledai, untuk menyatakan tujuannya. Dengan berbagai cara ia menghancurkan hati yang keras. Saudara-saudara, kisah Bileam hari ini menjadi peringatan kepada kita. Apakah kita mau bergerak menurut kehendak Allah, atau kita bergerak menurut keinginan kita sendiri? Tetapi jika itu karena kekerasan hati kita, Tuhan punya cara untuk menghancurkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memiliki kepekaan terhadap suara dan pimpinan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita ini, supaya kita terus bergerak, bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendaknya. Amin. Sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Jadi doaku, ku senang bersusah payah, asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah, asal kau bersamaku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kisah Bileam menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami peka terhadap suara Tuhan, supaya kami memberi perhatian pada perintah dan kehendak Tuhan. Kami bergerak, kami melakukan sesuatu, bukan menurut kemauan kami, tetapi menurut kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini seringkali kami bertindak menurut kemauan kami. Dan berikan kepekaan bagi kami, seperti yang Tuhan telah tunjukkan melalui seekor binatang yang sering dianggap binatang yang bodoh, tetapi Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya kepada Bileam. Dalam berbagai cara, Tuhan sanggup dan mampu melakukan apapun demi kebaikan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami dipenuhi oleh kekerasan hati, keegoisan, sehingga mata kami tertutup terhadap kebenaran-Mu, terhadap kehendak-Mu. Berdoa malam hari ini, berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Baik dalam diri kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Kami berdoa bersama malam hari ini dengan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang kesulitan ekonomi.
Mohon pemulihan-Mu bagi ekonomi di kota kami ini, Tuhan, yang sedang bergumul oleh karena berbagai tekanan-tekanan dalam hidupnya. Tuhan, kuatkan mereka, genggam tangan mereka, Tuhan, supaya mereka tidak larut dan jatuh di dalam pergumulannya. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang memohon kelancaran dalam pendidikan, baik pada tingkat dasar, lanjutan, dan perguruan tinggi. Juga warga jemaat yang merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup. Mohon kasih dan berkat-Mu, Tuhan, kepada mereka. Tuhan, kami berdoa dengan keluarga-keluarga yang untuk sementara waktu berpisah dengan suami, istri, dan anak-anak, entah karena pekerjaan maupun pendidikan. Tuhan, tetap satu hatikan keluarga-keluarga Allah di tengah jemaat ini, sekalipun terpisah seorang dengan yang lain karena pekerjaan atau pendidikan itu. Tuhan, juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan dosa dalam hidupnya. Mereka sedang berjuang melawan kelemahan-kelemahan mereka, dosa mereka. Tuhan, berikan kekuatan untuk berkemenangan. Kami berdoa kepadamu, Tuhan. Berdoa mendoakan bangsa kami, kota ini, biarlah tetap menjadi bangsa dan kota yang aman. Pemerintah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan. Berdoa bersama warga jemaat yang mengucap syukur, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan usaha yang mereka kembangkan. Tuhan, berkenan atas ucapan syukur. Demikian juga beberapa saudara kami yang mengucap syukur kepadamu atas pertambahan usia. Korian di Malisa, Ibu Elizabeth Lungan, Ibu Damaris Bura, Bapak Matius Banas, Friska Limbong, Efraim. Demikian juga keluarga yang mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahan. Bapak Luther Lah dan Ibu Yohana. Tuhan, biarlah mereka bahagia dalam hidupnya. Teruslah Engkau ya Allah memberkati hamba-hambamu yang terus mempersiapkan program pelayanan ini. Biarlah mereka tetap bersemangat dan pelayanan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jika kami istirahat malam hari ini, mohon perlindungan-Mu, Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. benar ikut jalan, bersandar kemenangan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandar kemenangan yang kekal. Allah
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 2 Februari tahun 2021. Tuhan memberkati.